Nama saya John Marit Suebu. Saya sebagai aktivis dari Papua yang berdomisili di Kabupaten Jayapura. Saya memberikan sebuah pandangan saya secara pribadi melihat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini yang pertama, dinamika pemerintah pusat telah memberikan sebuah dinamika yang cukup menegaskan, menggoncangkan orang Papua. Pertama, memberikan pemekaran provinsi Papua. Gejolaknya cukup panjang. Ya, banyak sekali dilakukan demo-demo penolakan, meminta undang-undang otonomi khusus jilid 2 fase 2 untuk harus direvisi, dicermati secara baik. Itu belum dilakukan. Artinya bahwa jikalau pemerintah serius mau memberikan perhatian terhadap orang Papua, minimal atau maksimal dengar, terima dan lakukan revisi undang-undang otonomi khusus yang betul-betul berpihak kepada orang Papua. Ini belum dilakukan, belum disahkan secara baik, belum datang terhadap masyarakat Papua di kampung-kampung untuk memberikan undang-undang itu kepada masyarakat untuk mempelajari dan menentukan bahwa ini boleh, ini harus dikurangi, ini harus dihilangkan, ini harus ditambah lebih lagi. Ini tidak dilakukan. Namun kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan kepentingan politik oknum di Papua mempertegas, memperjelas, mendorong lebih cepat masuk kepada pelantikan yang dilakukan hari ini. Hari ini dilakukan pelantikan. Jikalau pelantikan itu dilakukan, tentu ada perintah, instruksi pemerintah pusat untuk pejabat-pejabat sementara melaksanakan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini akan bertentangan dengan undang-undang, dengan revisi yang didorong oleh masyarakat Papua melalui beberapa aksi yang dilakukan. Nah, ini belum tuntas, lalu dilakukan pelantikan. Ini bagi saya melihat bahwa ada sebuah desakan pemerintah pusat untuk masyarakat Papua menerima usulan, menerima desakan, menerima konsep, menerima strategi pemerintah pusat untuk menerima ini secara paksa. Secara paksa. Saya bilang secara paksa. Mengapa? Di awal tadi saya telah menyampaikan bahwa undang-undang itu kasih kepada masyarakat. Contoh saya kasih di Kabupaten Jayapura. Kami mempunyai 19 distrik dan sekian kampung. Pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten turunkan kepada distrik kepada kampung dan RT RW untuk menyampaikan undang-undang otonomi fase 2 itu untuk dipelajari oleh masyarakat adat. Dan masyarakat adat sendiri yang menentukan mana yang sesuai dengan keinginan mereka, dengan kebutuhan masyarakat adat. Sehingga undang-undang itu betul-betul lahir untuk masyarakat. Ini ada belum melakukan perubahan. Mengapa saya bicara bagian ini? Angka kemiskinan tertinggi di Papua, seluruh Indonesia. Lalu banyak juga bagian yang menyoroti bahwa otonomi khusus fase 1, jilid 1 itu gagal diterapkan oleh oknum-oknum pejabat di Papua. Sebenarnya bagi saya bukan uangnya, nominalnya itu yang gagal, tapi undang-undang itu tidak sampai ke masyarakat. Undang-undang jilid pertama itu kepentingan untuk meredam
desakan-desakan masyarakat Papua dalam hal meminta Papua merdeka, ingin lepas dari NKRI, akhirnya itu diberikan. Nah, sebelum fase 2 itu banyak sekali demo aksi-aksi menuntut pelanggaran HAM di Papua yang terus dilakukan, tidak pernah dituntas, malah masuk dengan memberikan DOB, minta lagi untuk dipertegas, mendalami otonomi fase 2 undang-undang, tidak pernah dilakukan. Sekarang diberikan, dan hari ini dilakukan pelantikan. Tentu pemerintah pusat mengadu dombakan antara masyarakat Papua dengan orang Papua, dalam hal ini pejabat dan masyarakat. Kenapa? Semua orang, 3 orang yang dilantik hari ini menjadi pejabat, itu orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di daerah itu masing-masing. Oleh sebab itu nama saya ulangi lagi, John Maruk Sebu, berharap bahwa pemerintah pusat untuk betul-betul mencintai orang asli Papua. Jangan mencintai harta kan. Jangan mencintai harta kan. Orang asli Papua itu lambang mereka adalah cendrawasih, burung surga. Jangan ajar kami dengan Garuda yang akan memecah belahkan orang Papua sendiri. Dan khusus untuk orang Papua, bahkan pejabat-pejabat Papua, cermati semak kata-kata saya dengan baik, bahwa cendrawasih tidak pernah merancang kejahatan. Cendrawasih tidak pernah merancang kejahatan. Kalau kalian itu betul-betul lahir dari kandungan orang asli Papua, letakkan jabatan kalian, minta revisi undang-undang yang betul-betul berpihak, lengkapi dengan segala gradasi dan perdasusnya yang akan berpihak. 2024 adalah tahun politik. Ingat, 2024 adalah tahun politik. Otonomi jilid 1 tidak pernah berpihak sepenuhnya kepada orang asli. Gagal itu karena pejabat Papua dikotori oleh kepentingan partai politik, mengajak orang Papua untuk melihat rupiah, bukan melihat undang-undang. Kalau melihat rupiah maka terjadilah persoalan. Kalau terjadi melihat undang-undang, maka orang Papua yang di kampung, orang tua yang menjauh di sana dapat menentukan posisi mereka dalam undang-undang itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Nama saya ulangi lagi, John Maruk Sebu, dan saya sangat peduli. Ingat, apa yang saya bicara bukan menolak NKRI, tapi saya mencintai NKRI. Oleh sebab itu saya harap NKRI harus mencintai saya. Kalau saya suka makan hipere, kalau saya suka makan papeda, saya suka makan ibu-ibu, jangan paksa saya makan nasi. Berikan saya untuk menentukan nasib saya. Salam kemanusiaan.